الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukun dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islamic Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7726170370 dengan kode bank 451 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda ila yaumiddin, amma ba'd. Para sobat Al-Haqqu TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersua kembali dalam rangka melanjutkan kajian Kamus Al-Quran, rujukan lengkap kosakata dalam Al-Quran. Kali ini kita telah sampai pada bagian yang ketujuh pada huruf kha dan kosakata yang ke-232, yaitu al-khab'u. Lafaz ini dalam bentuk kata nama yang berasal dari kata khaba'a yakhba'u, khaba'a yakhba'u, yang artinya menutup, menjaga, menyimpan dan sebagainya. Al-khab'u mengandung makna sesuatu yang tersimpan dan disembunyikan. Majduddin Muhammad bin Ya'qub Al-Fairuz Abadi berkata, al-khab'u adalah setiap sesuatu yang tersimpan dan disembunyikan. Darinya kata al-khab'ah, yaitu wanita yang melazimkan dirinya di rumah dan menyembunyikan diri. Disebut sekali dalam Al-Quran, yaitu dalam surah An-Naml, surah yang ke-27 ayat 25. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alla yasjudu lillahilladzi yukhrijul khab'a fis samawati wal ard. Ibnu Qutaibah berpendapat al-khab'u pada ayat di atas bermaksud yang tersembunyi, yaitu sesuatu yang tersembunyi di langit dan di bumi. Ada yang mengatakan khab'us sama adalah hujan dan khab'ul ard ialah tumbuh-tumbuhan. Said bin Al-Musayyab berkata, al-khab'u bermaksud air. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam berpendapat khabus samawat wal ard adalah rezeki yang turun atau keluar dari langit dan bumi, hujan dari langit dan tumbuh-tumbuhan dari bumi. Hal ini sesuai dengan perkataan burung hudhud, di mana Allah memberinya kelebihan sebagaimana yang dilaporkan oleh Ibnu Abbas. Ia mengetahui air mengalir di permukaan bumi dan di dalamnya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ia mengetahui air mengalir di permukaan bumi dan di dalamnya. Ali bin Abi Thalhah melaporkan atau meriwayatkan dari Ibnu Abbas, tafsiran ayat di atas adalah Allah mengetahui setiap yang tersembunyi di langit dan di bumi. Begitu juga dengan pendapat Ikrimah, Mujahid, Sa'id bin Jubair dan Qatadah. Kesimpulannya, al-khab'u adalah rezeki yang tersembunyi atau tersimpan di langit dan di bumi. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-233. Lafaz khabala adalah masdar
berasal dari perkataan khabila yang berarti rusak, hancur, menjadi gila dan sebagainya. Majduddin Muhammad bin Ya'qub mengatakan al-khabal mengandung makna kerusakan yang menimpa hewan secara mewarisi, seperti gila, sakit yang memberi kesan kepada akal dan otak. Ia juga bermakna kehancuran, kekurangan, kepayahan, dan racun yang mematikan. Kata ini disebut 2 kali dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Ali Imran ayat 118 dan surah At-Taubah surah yang ke-9 ayat 47. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Dalam tafsir Al-Jalalain, lafaz khabala bermaksud al-fasad, yaitu kerusakan. Dalam tafsir Al-Jami' lil Ahkam Al-Quran, maksud khabala adalah al-fasad, yaitu kerusakan. Dan makna ayat la ya'lunakum khabala adalah mereka, yaitu orang kafir, tidak akan meninggalkan kesungguhan mereka merusakkan kamu atau memudaratkan kamu. Beliau berkata lagi, lafaz khabala yang bermakna kerusakan boleh terjadi pada perbuatan, anggota tubuh, dan akal. Boleh terjadi maksudnya bisa terjadi. Dalam tafsir Fathul Qadir dijelaskan lafaz khabala mengandung makna kerusakan, mengadu domba, perbedaan pendapat, dan cerita-cerita bohong serta buruk. Kesimpulannya, keseluruhan makna-makna untuk lafaz khabala yang disebutkan di atas adalah benar dan dapat disatukan kepada satu maksud atau arti, yaitu membuat kerusakan dan kemudaratan atau bahaya. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-234, yaitu khamidun atau khamidin. Lafaz ini dalam bentuk jamak selain khawamidu. Adapun bentuk mufradnya atau bentuk tunggalnya yaitu khamid, berasal dari perkataan khamada yakhmudu yang berarti mati, pingsan, dan hina. Khamadal mutakallimun artinya orang yang bercakap menjadi diam, orang yang berbicara menjadi terdiam. Khamadan nafsu artinya jiwa yang tentram. Al-khamid artinya yang mati, pingsan, dan yang tenang, seperti ungkapan hadzal bur kana khamidun munzu am. Gunung berapi ini tidak aktif dan tenang sejak setahun. Disebutkan 2 kali dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Anbiya surah yang ke-21 ayat 15 dan surah Yasin surah yang ke-36 ayat 29. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Yasin, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In kanat illa sayhatan wahidah fa idzahum khamidun. Qatadah berpendapat maksud khamidin adalah yang binasa. Ibnu Juraij mengatakan lafaz khamidin berasal dari kata khumudun nar, yaitu apabila api itu padam. Ibnu Qutaibah menerangkan lafaz khamidin bermaksud atau berarti orang yang mati. Diriwayatkan dari Mujahid, beliau berkata, mereka mati dengan pedang, yaitu pentafsiran khamidin dalam surah Al-Anbiya. Kesimpulannya, makna asal atau makna asli untuk lafaz khamidin atau khamidun adalah orang yang binasa dan mati. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-235, yaitu al-khannas. Lafaz ini dalam bentuk sifat berasal dari kata
khonasa yakhnasu, yang berarti mundur, bersembunyi dan menutupi. Ibnu Faris mengatakan asal makna lafaz ini mengisyaratkan kepada penyembunyian dan tertutup. Al-Khunnas bermaksud bintang-bintang. Ia dinamakan demikian karena ia tersembunyi dan tertutup ketika siang dan nampak ketika malam. Dalam kamus Al-Mu'jamul Wasit, makna khunnas bermaksud syaitan. Yang ke-114 ayat 4, Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim min syarril waswasil khannas. Abdullah bin Yahya bin Al-Mubarak Al-Yazidi berpendapat Al-Khannas bermaksud yang mengganggu kemudian mundur. Qatadah mengatakan Al-Khannas adalah syaitan yang memiliki belalai seperti belalai gajah yang diletakkan di dada manusia. Apabila manusia lalai, ia mengganggunya, dan apabila ia mengingat Allah, ia pasti mundur. Ibnu Faris mengatakan Al-Khannas adalah sifat syaitan karena ia akan bersembunyi apabila disebut nama Allah, atau ia disifatkan dengan Al-Khannas karena ia selalu bersembunyi, dan darinya ayat-ayat fala uqsimu bil khunnas. Dan Al-Khunnas bermakna bintang-bintang disebabkan ia bersembunyi selepas ia timbul atau setelah ia nampak. Ada juga yang berpendapat Al-Waswas Al-Khannas adalah anak lelaki untuk iblis, datang bersamanya kepada Hawa dan meletakkannya di sisinya. Berdasarkan riwayat Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas, Al-Khannas bermakna mundur dan mengecut. Ayatnya, syaitan duduk di dalam hati manusia. Apabila lupa dan lalai dari mengingat Allah, ia akan membisikkan kejahatan. Tetapi apabila disebut nama Allah, dia mundur dan mengecut menjadi kecil. Kesimpulannya, Al-Khannas membawa maksud sifat syaitan yang senantiasa bersembunyi, mengecut dan mundur apabila disebut nama Allah. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-236, yaitu kharabun. Lafaz kharab adalah kata dasar berasal dari perkataan khariba. Kharabus syai' berarti sesuatu itu tidak boleh atau tidak bisa dimanfaatkan, seperti perkataan kharibatil alah, yaitu alat tersebut rusak. Kharabul makan artinya tempat itu kosong. Al-Fairuz Abadi mengatakan kharabul makan lawan atau antonim dari memakmurkan tempat itu. Kata ini disebut sekali dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 114. Allah Subhanahu wa taala menyatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa man aslamu mimman mana'a masajidallah ayyadhkura fiha ismuhu was'a fi kharabiha. Kita ulangi sekali lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa man aslamu mimman mana'a masajidallah ayyadhkura fiha ismuhu was'a fi kharabiha. Kata kharab dihubungkan dengan lafaz masajid. Hal ini jelas terdapat kata ganti atau dhamir ha yang merujuk kepadanya atau kharabul masajid. Al-Qurtubi menerangkan maksud daripada kharabul masajid bisa mencakup makna hakiki atau makna yang sebenarnya, yaitu merobohkan masjid, seperti Bukhtanasar dan orang Nasrani yang merobohkan Baitul Muqaddas. Dan bisa jadi ia membawa makna majasi atau kiasan, sebagaimana orang-orang Quraisy melarang orang Islam dan Rasulullah SAW memasuki dan beribadah di Masjidil Haram. Begitu juga tafsiran Asy-Sya'rawi yang menyatakan kharabul masjid
membawa maksud menghilangkan peranannya supaya dapat digunakan untuk beribadah dan merobohkannya. Dalam tafsir Al-Misbah, kharabul masajid yang bermakna merobohkan masjid-masjid bukan berarti menghancurkan bangunannya, tetapi juga dapat berarti menghalanginya berfungsi sesuai fungsi yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, kharab al-masajid mencakup makna hakiki yang berarti merobohkannya, dan juga makna kiasan atau majazi yang berarti mengosongkannya dan membiarkannya tidak berfungsi untuk sholat dan menzahirkan syiar-syiar Islam. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-237, yaitu al-kharrasun. Lafaz al-kharrasun berbentuk isim fa'il, kata benda subjek yang jamak. Adapun bentuk mufradnya atau bentuk tunggalnya untuk lafaz ini ialah al-kharrasu, berasal dari perkataan khoroso dan al-khorsu yang berarti penipuan, tekaan, mereka-reka, perkiraan, dan buah yang masam. Kata ini disebutkan sekali dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Az-Zariyat, surah yang ke-51 ayat 10. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, Qutilal kharrasun. Al-Yazidi berpendapat al-kharrasun bermakna al-kazzabun, al-kazzabun, ahli dukun. Ibnu Qutaibah bermakna al-mutakahinun, ya, al-mutakahinun atau al-kazzabun. Al-mutakahinun artinya ahli dukun, atau al-kazzabun artinya pendusta. Kazzabun. Ibnu Qutaibah berpendapat maksud al-kharrasun adalah al-kazzabun, yang berarti penipu, para penipu atau para pendusta, yaitu mereka yang berkata kepada Nabi seorang penipu, tukang sihir, dan seorang penyair. Mereka menuduh tidak atas dasar pengetahuan. Al-Fairuz berkata, hakikat maknanya setiap orang yang berkata sesuatu perkataan yang didasari atas dugaan dan rekaan semata disebut al-khars. Sama ada atau sama saja apakah perbuatan itu sesuai dengan apa yang ia reka ataupun tidak, karena orang yang berkata itu tidak mengatakannya dengan ilmu dan tidak pula mendengar hal itu, tetapi bersandarkan kepada sangkaan dan dugaan semata-mata. Setiap orang yang berkata seperti ini dinamakan penipu, walaupun ia tepat dengan apa yang ia reka atau ramal ataupun tidak. Az-Zujad berkata, al-kharrasun bermakna para penipu. Al-Farra berkata, makna kutila adalah lu'ina atau dilaknat. Dan al-kharrasun berarti para penipu dan para pendusta yang mereka-reka atau meramal apa yang tidak mereka ketahui dengan mengatakan Muhammad adalah orang gila, pendusta, penyair, dan tukang sihir. Diriwayatkan oleh Al-Wahidi dari mufassirin mengenai maksud kutilal kharrasun adalah dilaknat orang yang menipu. Al-Ambari mengatakan atau mengungkapkan, al-qatlu apabila ia diberitakan dari Allah bermakna laknat, karena barang siapa yang dilaknat oleh Allah maka kedudukannya seperti orang yang dibunuh dan binasa. Kesimpulannya, para mufassirin atau para ahli tafsir bersepakat menyatakan lafaz al-kharrasun bermaksud para pendusta yang mengatakan sesuatu atas dasar rekaan dan sangkaan belaka.
Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-238, yaitu khasiin. Lafadz ini dalam bentuk jamak, adapun bentuk mufradnya atau bentuk tunggalnya yaitu khasi, berasal dari perkataan khosa'a yakhsa'u atau dari al-khos'u yang bermakna jauh dan hina. Khosa'al basar bermaksud menjadi lemah atau buta. Khosa'al qalb berarti mengusir dan menghalau anjing. Perkataan khos'an lak bermakna cis-cis. Khos'an lak bermakna cis-cis. Dan al-khasi mencakup makna yang dihalau, yang diusir, yang dihina dan terkutuk. Lafadz khasi disebut sekali dalam Al-Quran pada surah Al-Mulk, surah yang ke-67 ayat 4, dan lafadz khasiin diulang 2 kali, yaitu pada surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 65 dan surah Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 166. Allah SWT menyatakan kunu qiradatan khasiin. Mujahid, Qatadah, Ar-Rabi dan Ad-Dahhak berpendapat maksud khasiin adalah sagirin atau dalam keadaan rendah dan terhina. Al-Yazidi menjelaskan khasiin bermaksud mub'adin, mub'adin yaitu yang terjauh dan terusir. Dan mengikut ulama mufassirin, makna mub'adin adalah sinonim dengan sagirin, yaitu rendah dan terhina. Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan maknanya yang terjauh dari segala kebaikan dalam keadaan rendah dan terhina, karena asal makna khasi adalah yang terjauh dan terusir, sebagaimana anjing yang dihalau dan diusir. Kesimpulannya, lafadz khasiin dalam ayat Al-Quran bermaksud atau berarti orang yang terkutuk, terhina, dan terjauh dari segala kebaikan. Sedangkan dalam bentuk mufrad atau khasi, sebagaimana yang terdapat dalam surah Al-Mulk, dikaitkan dengan lafadz al-basar yang bermaksud penglihatan menjadi lemah dan letih untuk melihat kecacatan dalam penciptaan langit dan bumi, seperti yang diungkap oleh Ibnu Katsir. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-239, yaitu khattar. Lafadz khattar adalah isim fa'il mufrad, kata benda subjek untuk bentuk tunggal, berasal dari kata al-khatru atau khotaro. Jamaknya adalah khattarun. Ahmad bin Faris bin Zakaria berkata, asal makna lafadz ini menunjukkan kepada lemah, lesu dan tidak bersemangat. Dikatakan takhattara ar-rajulu fi mishyati, artinya ia berjalan perlahan karena malas. Adapun makna khattar mencakup al-ghaddar yang artinya pengkhianat dan tidak menepati janji. Ibnu Faris berkata, khattar yang membawa maksud pengkhianat, karena apabila seseorang menjadi pengkhianat pasti akan malas dan tidak menepati janji, yaitu dalam surah Luqman surah yang ke-31 ayat 32. Allah SWT menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur. Mengikut pendapat Mujahid, Al-Hasan, Qatadah, Ad-Dahhak dan Ibnu Zaid, maksud al-khattar adalah al-ghaddar, yaitu pengkhianat. Qatadah berkata, khattar bermaksud yang mengkhianati janjinya, dan setiap yang mengkhianati
tanggung jawab dan janjinya, maka ia kufur kepada Tuhannya. Diriwayatkan dari Ali, beliau berkata, makar adalah pengkhianatan dan pengkhianatan adalah kekufuran. Ibnu Jarir At-Tabari menjelaskan lafaz al-khatru menurut orang Arab lebih jelek dari al-godar atau pengkhianatan. Tafsirannya, dan tidak kufur dengan ayat-ayat dan hujah-hujah kami kecuali setiap pengkhianat dan melanggar janjinya. Kesimpulannya, lafaz khattar membawa maksud pengkhianat dan setiap yang melanggar janji. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-240, yaitu al-khiyam. Lafaz ini dalam bentuk jamak, adapun bentuk mufradnya atau bentuk tunggalnya yaitu al-khaymah, berasal dari khama yakhimu atau dari kata al-khaym. Khayyama bil makan bermakna mendirikan kemah di suatu tempat. Mengikut Ibnu Faris, kata ini mengisyaratkan makna tinggal dan penetapan. Al-khaymah katanya ia dikenali ramai. Dalam kamus Dewan yaitu khemah atau khaymah yaitu tempat berteduh yang biasanya dibuat daripada kanvas yang disokong atau didukung oleh tiang dan tali yang diikatkan pada pancang atau pada pancang. Disebut sekali dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Ar-Rahman, surah yang ke-55 ayat 72. Allah SWT menyatakan khurum maksuratun fil khiyam, khurum maksuratun fil khiyam. Asy-Syaukani mengatakan al-khiyam adalah tiang-tiang yang dipasangkan dan didirikan lalu ditutupi dengan kain. Makna lain adalah kemah. Diriwayatkan dari Abi Al-Ahwas, katanya Umar bin Al-Khattab berkata, adakah kamu tahu makna khurum maksuratun fil khiyam? Al-khiyam adalah mutiara yang lekuk, mutiara yang lekuk atau berbentuk cekung. Begitu juga mengikuti pendapat Mujahid, Ad-Dahhak, Qatadah dari Khalid Al-Asri, riwayat dari Sa'id bin Jubair, Al-Hasan, dan riwayat dari Ibnu Mas'ud. Menurut riwayat Muhammad bin Ka'ab dan dari Ar-Rabi', maksud al-khiyam adalah al-hijal, yaitu bilik-bilik atau kamar-kamar mempelai. Mengikuti pendapat Mujahid dan Ibnu Zaid, al-khiyam adalah kemah-kemah yang dibuat dari mutiara. Salah satu riwayat dari Ibnu Abbas, al-khiyam bermaksud rumah-rumah dari mutiara. Riwayat dari Ibnu Abbas juga menyatakan al-khiyam adalah kemah-kemah yang dibuat dari mutiara. Setiap 8 km terdapat 4.000 daun pintu yang terbuat dari emas, atau setiap 32 km terdapat 4.000 daun pintu yang dibuat dari emas. Ibnu Jarir menyimpulkan maksud al-khiyam dalam ayat di atas adalah rumah-rumah, dan orang Arab menamakan hawadijun nisa, hawadirun nisa ya. Kalau di sini hawadirun nisa atau sekedup-sekedup perempuan dengan al-khiyam. Kesimpulannya, lafaz al-khiyam adalah kamar-kamar atau bilik-bilik, kemah-kemah atau rumah-rumah yang terbuat dari mutiara sebagai kediaman penghuni surga. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang 241, yaitu khusyubun.
Lafaz ini dalam bentuk jamak, adapun bentuk mufradnya atau bentuk tunggalnya yaitu khosyabah. Ar-Razi berkata, timbangannya seperti kata badanah. Ada yang mengatakan mufradnya atau bentuk tunggalnya al-khoshba. Ibnu Faris mengatakan asal kata ini mengisyaratkan makna keras, tegar dan kasar. Al-akhshab bermaksud gunung yang tegar. Al-khashib adalah pedang yang mula dicetak pada masa itu keras. Kemudian Jamalul Khashib artinya unta yang tegap. Asya'ul Khashib berarti perkara-perkara yang berserat-serat. Lafaz khosyabah bermakna sepotong kayu. Beliau berkata lagi, semuanya berasal dari perkataan al-khasyab. Lafaz atau kata khusyub disebut sekali dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Munafikun, surah yang ke-63 ayat 4. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in yaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khusyubun musannada. Kita ulangi sekali lagi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in yaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khusyubun musannada. Kata khusyub pada ayat di atas dikaitkan dengan musannada yang bermakna disandarkan atau tersandar di dinding. Maksudnya kayu-kayu yang tersandar di dinding. Ayat khusyubum musannada yang bermaksud demikian adalah kiasan untuk hal ihwal pemimpin-pemimpin kaum munafik dan pengikutnya. Al-Kalbi mengatakan, mereka adalah Abdullah bin Ubay, Jad bin Qais dan Ma'tab bin Qais. Mereka ikut serta majelis Rasulullah SAW dalam keadaan bersandar di dinding, disamakan dengan kayu-kayu yang tersandar di dinding, yang tidak faham dan tidak mengetahui. Ini karena hati dan pikiran mereka kosong untuk mengambil ilmu yang bermanfaat. An-Nasafi berkata, tubuh mereka kosong dari keimanan dan kebaikan, dimisalkan dengan kayu-kayu yang tersandar di dinding. Hal ini karena kayu-kayu itu apabila ia dimanfaatkan, ia akan dibuat atap atau dinding atau selain dari keduanya. Selama ia ditinggalkan dan tidak dimanfaatkan, ia akan disandarkan ke dinding. Beginilah kiasan mereka yang tidak memanfaatkan dari majelis Rasulullah SAW. As-Samakhsyari berkata, khusyubum musannadah berarti berhala-berhala yang terpahat dari kayu-kayu yang tersandar di dinding. Mereka dimisalkan sepertinya karena bagus dan indahnya bentuk tubuh mereka, tetapi sedikit yang mengambil manfaat dari majelis Rasulullah SAW. Kesimpulannya, ayat khusyubum musannada bermaksud kayu-kayu yang tersandar di dinding, perumpamaan untuk orang munafik yang tidak memanfaatkan majelis Rasulullah SAW karena hati mereka kosong dari kebaikan dan keimanan.